Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini saya akan melanjutkan kembali tentang pembahasan mengenai siklus Krebs ya. Jadi ini adalah siklus Krebs. Pembahasan saya pada hari ini utamanya mengenai dekarboksilasi ya. Jadi tahap ke tahap ke tahap ke-6 yaitu tahap ke-6 ini yaitu dekarboksilasi alfa ketoglutarat ya. Jadi ini adalah tahap ke-6 dekarboksilasi alfa ketoglutarat. Ya, melalui enzim ya, nanti kita lihat sebentar, saya tulis dulu strukturnya ya. Struktur daripada alfa ketoglutarat. COOH kurang bagus nih. Kurang bagus spidolnya. Ya, COOH CH2 CH2 C 1 2 3 4 COOH. Ini adalah struktur daripada alfa ketoglutarat, yaitu terdiri dari 5 atom karbon 1 2 3 4 5 ya. Namanya ada alfa ketoglutarat. Bagaimana dekarboksilasi daripada alfa ketoglutarat ini melalui enzim dehidrogenase, yaitu dengan penambahan NAD ya, NAD plus ya. Sini ada. Inilah NAD plus aktif, gugus aktif. Pada pertemuan selanjutnya saya sudah menjelaskan tentang NADP. Baik NADP maupun NAD plus itu pada dasarnya sama saja, cuma yang berbeda dari strukturnya itu khusus untuk NADP itu mengikat gugus fosfat pada gugus gula, sementara ini tidak ada gugus fosfat, maka hanya NAD saja ya. Bagaimana mekanismenya dalam suatu enzim? Ya mungkin ya ini adalah suatu enzim, misalnya saya buat ini adalah enzimnya. Ya, ini adalah enzimnya. Terdiri dari gugus amino, kemudian ini akan melalui ikatan ya. Ini akan melalui ikatan hidrogen mengikat antara enzim dengan ini adalah gugus kofaktornya. Ini akan ada ya seperti itu. Oksigen ini akan berikatan pada gugus nitrogen yang memiliki muatan plus. Apa arti daripada muatan plus ini? Adalah kekurangan elektron, sementara ini adalah kaya elektron, maka dia akan menyumbangkan ke sini. Ya, mekanisme reaksi daripada ini, pembentuk model daripada molekul ini saya sudah jelaskan pada pertemuan sebelumnya, pada pertemuan kedua ya. Sehingga hasilnya adalah COOH CH2 CH2 CO ya NAD. Plusnya itu pindah ke sini karena ini yang menyumbangkan elektron ke sini, sehingga ini menjadi kekurangan elektron dan akhirnya bermuatan plus. Kemudian ini COOH seperti itu. Kemudian ini akan menarik elektron, ikatan rangkapnya ini ditarik ke oksigen, sehingga ini karbon yang bermuatan plus seperti ini. COH CH2 CH2 CO ya, ONAD elektron bebas, CO ya, COOH ya, saya ringkas saja begini ininya. Di sini menjadi plus ya. Ya, pada saat di sini menjadi plus, maka ada senyawa lain untuk menstabilkan muatan daripada karbon ini, yaitu ini koenzim A ya, HSCOA. Ini adalah koenzim
A, ya, koenzim A. Mana gugus aktifnya? Koenzim A ini adalah pada sulfurnya, ya. Sulfurnya ini akan menyumbangkan, ya, akan menyumbangkan sepasang elektronnya ke sini, ya, akan menyumbangkan sepasang elektronnya ke sini. Koenzim A itu gugus fosfornya, gugus sulfurnya akan menyumbangkan elektronnya di sini, dan yang terbentuk adalah COOH, CH2, CH2, kemudian sulfurnya itu tadi sudah masuk, H di sini, kemudian OA, COA, ya, kemudian ini saya kasih pindah saja ke sini, ON, elektron bebas, AD, kemudian ini saya bawa ke sini, OH, ya, seperti itu. Ini yang menyumbangkan elektronnya, sulfur menyumbangkan elektron ke sini, sehingga sulfur yang menjadi bermuatan, ya, menjadi bermuatan plus. Kemudian setelah ini bermuatan plus, maka akan menarik elektron pada hidrogen untuk dibawa ke sulfur supaya ini seimbang, supaya netral. Kemudian hidrogen ini akan ditarik oleh nitrogen, ya, akan ditarik oleh nitrogen. Maka hasilnya adalah ini COOH, CH2, CH2, kemudian apa itu? CH2, kemudian C, kemudian COOH, kemudian S, COA. Ini sudah, elektron ini sudah masuk ke sini sehingga ini menjadi tidak bermuatan. Kemudian ini O, kemudian ini N, kemudian H. Hidrogen yang ini sudah ditarik oleh N dalam rangka menstabilkan sulfur tadi. Kemudian ini NAD, ya, seperti itu. Yang mana yang bermuatan? Yang bermuatan sekarang adalah ini, ya, ini yang bermuatan sekarang, ya. Ini saya rubah modelnya seperti yang di ujung sana, adalah ini O, H, ya, seperti itu, ya. Baik, karena, ya, ini bermuatan plus, maka ini nitrogen ini akan menarik elektron ini, ya, sehingga ini akan ke sini seperti itu. Hasilnya adalah COOH, ya, hasilnya adalah COOH, kemudian CH2, CH2, kemudian C ini sudah, ya, ini sudah pindah ke sini, ya, O-nya. Itu sudah pindah O, ini ikatan ini sudah pindah ke O menjadi ini, kemudian SCOA, kemudian ini adalah OH, ini plus, seperti itu, ya. Jadi kemudian ini saya akan tambah lagi dengan ini, N, elektron bebas, H, AD, ya, seperti itu. Kemudian ini akan lepas hidrogennya menjadi CO2 ini, maka hasilnya ini adalah akan mengeluarkan, ya, jadi itu akan mengeluarkan ini, jadi penambahan ini tadi, penambahan NAD ini plus akan menjadi melepaskan CO2 gas tambah NAD tambah lagi ini adalah H+, ya, H+. Ya, kemudian ini hasilnya saya tulis ulang saja, yaitu COOH, CH2, kemudian CO, kemudian SCOA, ya, seperti itu. Jadi dengan penambahan ini pada, ya, alfa ketoglutarat ini tadi,
penambahan NAD, ya, penambahan NAD ini pada alfa ketoglutarat tadi, ini adalah 1, 2, 3, 4, 5. Alfa ketoglutarat, penambahan NAD yang terlengkapi oleh enzim akan mengalami suatu rentetan reaksi, kemudian dari rentetan reaksi ini akan kemasukan daripada koenzim A. Kemudian koenzim A ini akan bereaksi lebih lanjut, menghasilkan ini ikatan rangkap terbentuk keto. Ya, sehingga ini tadi saya ringkas, hasilnya adalah ini namanya suksinil, ya, suksinil CoA, ya. Ini namanya adalah suksinil CoA. Ya, jadi pembentukan saya akan singkat apa ini asam alfa keto glutarat, ya. Ini bahan bakunya asam alfa keto glutarat ditambahkan NAD plus akan menghasilkan CO2. Tadi sudah ada mekanismenya, tambah Na, oh ini kurang, sorry, NaH tambah H plus, ya. Asam alfa keto glutarat itu ditambahkan dengan NAD plus akan dihasilkan CO2 tambah NAD plus tambah H plus, ya, menghasilkan suksinil CoA. Ya, itu adalah tahap ke-6, ya, tahap ke-6. Tahap ke-6 dalam siklus Krebs. Ya, baik. Selanjutnya ini akan difosforilasi. Suksinil CoA ini akan difosforilasi sehingga menjadi suksinil fosfat, ya. Jadi kalau ini saya akan fosforilasi, maka akan dihasilkan suksinil fosfat. Ya, seperti ini. Jadi tahap berikutnya tahap ke-7, ya. Tahap ke-7 itu adalah fosforilasi asam suksinil CoA, ya. Jadi tahap ke-7 itu adalah fosforilasi asam suksinil CoA, ya. Tetapi ini namanya asam karena ini mengandung gugus karboksilat. Oke, jadi ini saya akan tambahkan dengan fosfat, ya. Ya, PI. PI strukturnya adalah seperti ini. OH, OH, OH. Ya. Bagaimana caranya? Ini akan menuju ke sini. Dulu mengalami polarisasi, yang mana elektron antara O dan karbon akan terpolarisasi ke oksigen, sehingga ini bermuatan delta plus, kemudian ini akan kemasukan elektron ini. Seperti itu, ya, akan kemasukan elektron itu. Dan ini akan ke sini, kemudian ini akan membuat ikatan rangkap, ya, akan menstabilkan. Ketika ini menyumbangkan elektronnya ke sini, maka ini akan bermuatan plus. Supaya tidak bermuatan plus, maka ini akan melepaskan satu ikatannya. Dan akhirnya P yang bermuatan plus, setelah itu P ini akan bermuatan plus, akan diseimbangkan oleh elektron yang ada pada ikatan oksigen dan hidrogen ini, sehingga hidrogennya menjadi lepas. Ya, seperti itu. Maka hasilnya adalah strukturnya seperti ini, COOH, kemudian CH2, kemudian CH2, kemudian CO, ini sudah lepas, minus, kemudian SCOA, kemudian ini O-nya ini, O yang ini akan sini, jadi O ini sama dengan O ini, kemudian ini P-nya, kemudian ini ikatan rangkapnya di sini, H-nya ini lepas, saya tulis di sini H-nya,
Jadi H ini lepas. O ini yang tadi ikatan tunggal menjadi ikatan rangkap. Kemudian O ini berasal dari sini. Sisa ini yang dua. Yaitu ini OH, OH. Ya, seperti itu. Ini sudah lepas. Ya. Ketika ini lepas, maka akan ditangkap oleh elektron bebas pada sulfur daripada koenzim A. Ya, daripada koenzim A. Sehingga hasilnya adalah O, C, CH2, CH2, COOH, kemudian S, kemudian H, kemudian COA, terus ini minus, kemudian ini adalah O, ini OP, P, kemudian O-nya 3, H, ya. Ini sama saja, O, P1, O-nya 3, ini hanya 2, hanya 2. Ya, hanya 2. Ya, seperti itu. Ini bermuatan plus. Ya, karena ini bermuatan plus, maka ini akan mudah lepas seperti ini. Sehingga ini akan membuat ikatan rangkap kembali. Ya, akan membuat ikatan rangkap kembali yang hasilnya adalah lepasnya daripada HSCoA akan dihasilkan COOH, CH2, CH2, kemudian O, kemudian gugus fosfat, PO, OH, OH. Ya, jadi saya jabarkan kembali. Sorry, ini saya tidak jabarkan karena sempit papannya. Itu saya jabarkan kembali. Lepasnya ini, lepas gugus asetil koenzim A, ini, kemudian ini buat ikatan rangkap, ini hasilnya, kemudian ini adalah ini sendiri. Apa namanya ini? Kira-kira namanya adalah, ini adalah suksinil, sehingga namanya asam suksinil fosfat. Ya, karena mengandung asam fosfat juga. Jadi namanya ini adalah asam suksinil fosfat. Nah, ini adalah merupakan produk antara dari tahap berapa tadi? Tahap ke fosforilasi, ya, suksinil CoA tahap ke-7. Ini adalah hasil antara. Dalam hasil antara ini akan dikeluarkan oleh ADP, ya, akan dikeluarkan oleh ADP atau adenin difosfat, ya. Coba ini saya akan tambahkan dengan ADP, kira-kira begini. Strukturnya, ya, ini strukturnya O, P, O, kemudian OH, ini OH, kemudian O, kemudian ini CH2, kemudian ini O, OH, OH, oke. Kemudian ini adalah N, kemudian ini adalah N, ini, kemudian NH2, kemudian ini adalah N, ya, seperti itu. Ya, ikatan rangkap, ikatan rangkap, ikatan rangkap, ikatan rangkap. Ya, ini adalah ADP, yaitu adenosin, kemudian ini adalah adenos, ya, adenosinnya, adenosin. Ini adalah adenosinnya, kemudian ini difosfat, ya, ini difosfat atau 2-fosfat. Kalau ini saya akan tambahkan dengan model misalnya seperti ini, ADP tambah Mg2+ akan dihasilkan ATP tambah Mg2+. Apa artinya bahwa Mg2+ ini akan kembali lagi menjadi Mg2+, dia hanya mengaktifkan. Nah, bagaimana cara mengaktifkan ADP?
Mg2 plus ini pertama-tama dia akan membentuk ikatan di sini. Mg ya 2 plus dengan ini ya. Pada saat keadaan ini, pada saat keadaan seperti ini, maka ini menjadi putus ikatan ini ya. Tadi ikatan rangkap ini sekarang putus, setelah masuk ini maka ini akan menjadi minus. Ya, akan menjadi minus, ini minus. Ya, sehingga ini plus, ini plus. Ya. Apa yang paling penting di sini saya menjelaskan bahwa kalau sudah minus ini maka ini akan mudah masuk ke sini. Ini sudah minus maka akan mudah masuk ke sini. Kemudian ini akan membentuk ikatan rangkap di sini, ini akan ke sini. Ya, seperti itu ya. Jadi kegunaan daripada Mg ini pada dasarnya adalah mengaktifkan dalam hal ini mempolarisasi ikatan rangkap daripada fosfor untuk menjadi ikatan tunggal dan bermuatan negatif supaya ini mudah masuk ke fosfor lanjutannya berikutnya, kemudian yang berikatan rangkap dan ini lepas ya, ini lepas ikatan rangkapnya di ikatan tunggal dan bermuatan minus, ini menjadi bermuatan minus ya. Oke, baik. Bagaimana model hasilnya adalah COOH, CH2, CH2, kemudian CO minus, kemudian ada itu ikatan ini, ikatan yang ini sudah menjadi ikatan rangkap O-nya, sehingga saya akan tambahkan dengan ini. Dia akan sudah ambil ini, saya akan tulis seperti ini P ya, PO, kemudian saya akan tulis P, kemudian saya akan tulis O, kemudian saya akan tulis OH ini sama OH ini di sini OH, OH. Kemudian saya lengkapi ini P, kemudian di sini ada OH ya, kemudian di sini ada OH, di sini ada OH, di sini lagi ada P, kemudian di sini minus ya, minus Mg 2 plus, kemudian di sini ada OH, di sini O, CH2, kemudian apa ini O, OH, OH, kemudian ini NH2 ya. Ini sudah menjadi apa, ini adalah ATP ya, seperti yang sana ATP Mg ya. Sudah menjadi ATP Mg, dan kalau saja ini diganti dengan G ini, maka ini akan menjadi GDP menjadi, kemudian di sini adalah GTP. Ya, jadi ini tidak jadi masalah. Ini hanya merubah nama, tetapi esensi daripada kerja enzim itu sama saja. Ya, esensi daripada kerja enzim sama saja, yaitu pada gugus fosfatnya untuk mengikat fosfat yang terikat pada suksinil fosfat oleh ini. Ya, ini bisa beda saja, bisa beda dengan misalnya diganti dengan guanosin. Namun hasilnya itu akan tetap ini hasilnya. Ini adalah suatu ya, belum lengkap ini. Ini masih plus, ini masih plus. Plusnya ini, tapi ini sudah tidak minus karena sudah masuk mengikat fosfat ini dari sini. Kemudian sehingga ini akan diimbangi oleh ini, membuat ikatan rangkap, dan ini akan mengambil ini ya. Ya, sehingga ini saya masih katakan ini masih kekurangan ini hidrogen. Ini saya bisa saja tulis dengan OH begini, kemudian akan lepas seperti itu ya. Ya,
Sehingga hasilnya ini adalah ini. Hasilnya saya tulis kembali, ini adalah COOH, CH2, CH2, kemudian C ikatan rangkap, kemudian di sini adalah OH. OH. Ya, apa namanya ini? Ini namanya adalah asam suksinat. Ya, ini adalah asam suksinat. Ini sudah kembali secara utuh ATP-nya, yaitu saya bisa tuliskan ini misalnya modelnya adalah HO, P, kemudian OH, kemudian ini saya tulis di sini O, ya saya tulis ini, kemudian ini P, ini ikatan rangkapnya saya tulis saja di bawah, ya tidak apa-apa, pada dasarnya sama saja. Kemudian O, kemudian OH ini saya tulis di atas OH, ya. Kemudian ini apalagi P. Nah, kalau begini agak panjang ini. Sudah 3 P-nya, ya. Sudah 3, kemudian O. Ini juga sebenarnya bisa dibuat seperti ini. P, O, OH, OH, O, P, O, kemudian ini Mg2+, ini kemudian OH, ini P, O minus, ini OH, baru masuk CH2. Kemudian saya tulis saja ringkasannya, ini adalah adenosin. Ya, ini adalah adenosin. Adenosin. Ya. Jadi ini bisa juga saya singkat saja adenosin. Kemudian ini ya OH. Kemudian ada Mg. Ya, maksudnya ini Mg ini sebenarnya di sini. Ini kalau di dalam 3 dimensi antara ini dengan ini sangat dekat, ya. Sangat dekat, kita sisa baku ini mutar-mutar saja. Jadi ini adalah ATP, ya. Ini adalah ATP ataupun misalnya GTP tambah ini adalah tambah Mg2+, ya. Ini juga tambah Mg2+ sebagai kofaktor, ya. Jadi Mg-nya ini sebagai kofaktor. Ini juga ya dalam mekanisme reaksi ATP. Ya. Jadi begini sintesis di sini saya menjelaskan 2 tahap, yaitu tahap pertama adalah dekarboksilasi daripada alfa ketoglutarat, ya. Kemudian tahap berikutnya itu adalah pembentukan suksinil-CoA. Setelah dekarboksilasi itu terbentuk suksinil-CoA. Kemudian suksinil-CoA itu mengalami fosforilasi, ya. Ini tadi. Jadi saya bahas ulang sepertinya. Ya, dari sini tadi dalam tahap ini adalah dekarboksilasi daripada asetil-CoA melalui rentetan reaksi ini, kemudian ini, kemudian yang ini dan seterusnya, dan ini akhirnya di sini terlepaslah CO2, ya, dan H+, ya. Sehingga ini ya ini dekarboksilasi alfa ketoglutarat menghasilkan rupanya itu menghasilkan suksinil-CoA, ya, suksinil-CoA, ya, suksinil-CoA tambah CO2. Tapi maksudnya ini ada penambahan daripada NAD+, kemudian ditambahkan lagi, setelah itu dimasukkan lagi koenzim A, ya, koenzim A. Jadi memasukkan dulu ini, baru memasukkan koenzim A, maka hasilnya adalah ya apa? Coba saya lihat dulu ringkasannya ini. Oh ya, sudah ada di sini. Ya, sudah ada di sini. Jadi asam alfa ketoglutarat saya tambahkan dengan NAD, ya, menghasilkan ini. Kemudian ini akan ditambahkan
dengan CoA, ya, SHOA, akan ditambahkan dengan koenzim A, ya, akan dihasilkan suksinil koenzim A. Jadi di sini ada penambahan. Jadi seperti ini penambahan NAD plus dulu, kemudian ini dari penambahan dari asam alfa ketoglutara ditambahkan ini, kemudian menghasilkan ini, ya. Dan ini akan saya tambah dengan suksinil CoA. Ya, kemudian suksinil CoA ini pada tahap berikutnya saya akan fosforilasi. Dari hasil fosforilasi itu dihasilkanlah, terlepaslah asetil koenzim A-nya seperti ini. Kemudian difosforilasi lagi lebih jauh dengan penambahan GDP atau ADP dengan kofaktor Mg2+, dihasilkanlah GTP atau ATP tambah Mg2+. Mg2+-nya itu kembali, kenapa? Karena dia tidak berikatan, ya. Dia tidak akan berikatan dengan O di sini, Mg ini, karena ini dia lebih menyukai dirinya Mg dalam bentuk ion. Kalau oksigen itu ya kadang-kadang, kalau dengan atom-atom seperti hidrogen itu akan membentuk ikatan kovalen, ataupun misalnya seperti dengan karbon, tetapi dengan Mg ini dia tetap membentuk, tidak bisa bereaksi secara kovalen, dia hanya bisa bereaksi secara ionik, ya. Jadi ini hasil daripada dua tahap mekanisme ini. Yang terakhir akan didapatkan adalah asam suksinat, ya. Ini adalah strukturnya COOH, CH2, CH2, COOH. Ya, nanti berikutnya saya akan tambahkan dengan suatu oksidasi, yaitu dari FAD menjadi oksidasi menjadi FADH2, ya. Apa artinya? Bahwa ini akan terlepas dua hidrogen membentuk ini COOH, CH, CH, COOH. Ini dikenal dengan asam fumarat, ya, fumarat melalui ini. Tapi nanti mekanismenya saya akan jelaskan lebih jauh, lebih jelas pada pertemuan berikutnya. Baik, terima kasih. Itu yang saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.